Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali ada di rumah Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur yang luar biasa karena Dia Tuhan yang baik. Jangan khawatir, jangan gentar, jangan takut, sebab kita punya Allah yang besar yang memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan janjinya bukan saja kemenangan, tapi lebih daripada pemenang. Dan kemenangan yang gilang gemilang diberikan Tuhan bagi kita yang berharap dan percaya kepadanya. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sekali lagi dengan mantap, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
Kita ada saat ini dengan segala kelimpahan karena ada seseorang yang telah berkorban untuk kita, memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya demi kehidupan kita, demi kemenangan kita, demi kita dibebaskan dari kutuk, demi kita disembuhkan dari sakit penyakit. Dialah Yesus Kristus. Oleh karena salibnya kita ada sampai saat ini. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, Tuhan, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Angkat kedua tangan saudara. Bagaikan, mari pujikan. Pertolongan dalam hidupku, Yesus, bagaikan dalamnya samudra,
kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk hidup yang kami miliki. Sungguh Engkau Allah yang besar, mari tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Engkau Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang agung, Allah yang ditinggikan. Sembah Dia, haleluya. Oh, ria kata lawara lamara sikere kelebe. Oh, rikia lawara lawala marala. Rasakan jamahan roh Tuhan. Kamu yang selama ini kosong roh dan jiwamu. Bawa hatimu kepada Tuhan supaya engkau tidak tersesat dan tidak terhilang. Saudara-saudara yang kosong roh dan jiwanya, karena engkau tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah menyembah Tuhan. Sekarang saat bagimu untuk kembali dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhingga. Keluarkan dari hatimu yang paling dalam. Ucapkan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidup. Bila kami merenungkan kehidupan kami dari bulan pertama sampai bulan ke-12 mendekati akhir tahun ini, sungguh tiada terhitung pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Yang Dia yakini perkataan ini, katakan haleluya. Haleluya. Kesetiaan Tuhan sungguh tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Meskipun kami seringkali tidak setia, tetapi Engkau tetap Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik. Segala bentuk kuasa gelapan mengambil benih firman Tuhan ingin mengganggu penaburan firman. Dengan bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hidup dan hati kami. Semuanya kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua mengasihi Tuhan mari dengan amin. Shalom.
Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Juga yang beribadah melalui online, saudara bisa masuk channel YouTube, ketik GKJ Family, tolong tekan subscribe supaya saudara bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB dan ada di hari-hari lain yang diacak. Tuhan Yesus memberkati. Periode kali ini saya akan bicara tentang pertumbuhan rohani, di mana pertumbuhan rohani saudara saya lambangkan dengan pertumbuhan tanaman. Ya, hati manusia itu adalah tanah yang hendak ditaburi. Ada tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang siap ditaburi. Itu pilihan ada pada saudara, bukan pada Tuhan Yesus. Dan kualitas rohani saudara itu akan terlihat dari pohon. Apakah saudara ini pohonnya kecil, yang bertumbuh, atau yang berbuah lebat. Dan buah yang lebat itu untuk kemuliaan nama Tuhan, berguna untuk Tuhan dan bagi sesama. Periode ini saya masuk dalam subjudul, mari kita baca bersama 2, 3. Jadikan diri saya pohon yang baik. Ya, jadikan diri saudara juga yang melihat di rumah menjadi pohon yang baik. Kalau saudara melihat gambar ini pohon yang sangat besar, ya. Saya pernah melihat ini waktu kami pergi ke Perth, Western Australia, ya. Pohonnya gede-gede, cabangnya itu sampai ke tanah, akarnya itu menjalar jauh sekali, dan saya heran karena belum pernah melihat pohon yang sebegitu besar dan luar biasa, tua juga. Semakin tua bukan semakin hancur, semakin lapuk, tapi dia tetap besar. Nah, saudara juga harus menjadi seperti itu. Semakin lama dalam Tuhan, semakin bertambah usia saudara, maka pertumbuhan rohani saudara juga harus mengikuti seperti itu. Haleluya, ya puji nama Tuhan. Yang viral minggu ini pernikahan putra bungsu presiden kita, ya. Dalam dia memilih calon istri tidak sembarangan. Demikian juga orang tua yang mau menikahkan anaknya tentu tidak mencari pelacur jadi istrinya, kan begitu. Mereka mengenal istilah bibit, bobot, bebet. Pakai T, bukan pakai K, ya, bukan bebek, bibit, bobot, bebet. Nah, sekarang saudara bagaimana? Bibit, bobot, bebet saudara di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Saya buka dengan ini karena satu kali Tuhan akan menjemput calon mempelainya. Gereja Tuhan, gereja skala terkecil saudara adalah calon mempelai Allah. Yang yakin saudara calon mempelai Allah katakan haleluya. Allah juga melihat toh bagaimana bibit, bobot, bebet saudara. Sekarang bagaimana saudara menilai diri saudara? Ini penilaian Alkitab. Dalam Roma 3 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Roma 3 ayat 23. 2, 3.
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Ini bibit bobot bebet saudara. Jangan menganggap diri saudara ini hebat, penting, luar biasa. Ini loh penilaian Alkitab. Saudara ini telah kehilangan kemuliaan. Yang paling gampang menggambarkan arti kehilangan kemuliaan itu adalah saat Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak memakai pakaian sama sekali. Kenapa? Tidak ada dosa. Tidak ada yang namanya malu. Ada kemuliaan Allah. Begitu dia jatuh dalam dosa, yang pertama diperbuat oleh Adam dan Hawa, mereka membuat, Alkitab menuliskan cawat untuk menutupi aurat mereka. Saudara ini sudah kehilangan kemuliaan Allah karena berbuat dosa. Jadi di hadapan Tuhan, kita yang tadi katakan calon mempelai Allah, itu bibit bobot bebetnya 0. Gak ada yang bisa kita banggakan untuk dipilih menjadi calon mempelainya Allah. Ya, kemudian saya tuliskan, ini sangat menyedihkan. Banyak orang yang merasa hebat, super dan lain sebagainya. Itu kan menurut dia dan menurut orang yang melihat. Tetapi di mata Allah ini sangat menyedihkan karena apa? Calon mempelai Allah kok seperti begini. Hilang kemuliaan, terus menerus berbuat dosa. Dan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh Adam, kita melihat makin lama manusia makin mengalami, sekali lagi saya keluarkan istilah ini, degenerate. Apa itu? Penurunan. Saudara kan enggak mau ya. Dari tahun ke tahun ekonomi saudara merosot. Betul kan? Saudara juga tidak mau kesehatan saudara makin lama makin merosot. Buktinya apa? Kalau saya perhatikan, ini menurut saya ya, semakin orang bertambah usia, dia semakin sadar untuk berolahraga. Sadar untuk kesehatannya, karena saya perhatikan orang-orang yang jalan pagi di lapangan renon itu, lapangan puputan, didominasi oleh orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Kalau yang masih muda-muda itu karena sekolahnya ngadakan kegiatan di sana, sepak bola lah, apa lari lah, kegiatan ya macam-macam. Tetapi yang biasa jalan berolahraga itu sudah usia 40 tahun ke atas, makin tua dia makin sadar kesehatan, maka dia berolahraga. Buktinya orang-orang di tempat ini yang masih muda-muda kan apa olahraga saudara? Naik turun tangga Pak, naik turun tangga rumah. Kita enggak mau, manusia itu enggak mau mengalami degenerate. Tetapi perhatikan, orang dalam berbuat kejahatan makin lama makin membuat mutu manusia itu menurun. Saudara kan dengar ada seorang anak meracuni orang tuanya, meracuni kakaknya, membunuh bapaknya, ibunya, dan membunuh kakaknya. Ya, jadi makin lama manusia itu makin jahat. Bapak memperkosa anak sudah banyak. Anak memperkosa ibunya juga ada. Bahkan saya baca di surat kabar hal yang lebih gila.
Nenek-nenek umur 73 tahun diperkosa juga. Kalau anak-anak diperkosa sudah banyak. Tapi ini nenek-nenek umur 73 diperkosa. Neneknya itu lalu syok. Apa kecantikanku? Apa seksiku? Kok aku juga diperkosa? Betul ya saudara? Coba bayangkan 73 tahun diperkosa juga. Sama yang masih umur 30 tahun ke bawah. Gila. Dan makin lama, saudara jangan heran kalau makin lama dunia ini akan makin gila. Karena apa? Degenerate. Tetapi ada satu kabar yang akan saya bawakan dalam firman Tuhan kali ini. Bagaimana cara memperbaiki bibit bobot bebet saudara sebagai calon mempelai Allah yang telah kehilangan kemuliaan? Ada caranya. Katakan haleluya. Ini berita baiknya. Kalau tadi saya mengatakan sangat menyedihkan, nah sekarang ada berita baiknya. Bahwa ada cara memperbaiki bibit bobot bebet saudara sebagai calon mempelai Allah. Sekarang pilihannya di saudara. Kalau saudara memang mau, saya ulangi, mau menjadi calon mempelai Allah, iya ini langkah-langkahnya. Yang pertama mari kita baca bersama, 2, 3. Kemauan berpisah dari hidup lama. Yang pertama, saudara harus punya niat. Kemauan untuk apa? Pisah dari hidup yang lama. Saya tuliskan di sana, ini adalah hal pertama dan utama yang harus saudara lakukan jika makin lama tidak ingin mengalami yang namanya degenerate. Ini ada tulisan yang bagus, dari degenerate menjadi regenerate. Dari penurunan berubah menjadi regenerasi. Kita tahu bahwa sel-sel kita juga mengalami regenerasi. Sel yang mati digantikan dengan yang baru. Lah, itu yang harus kita lakukan untuk kerohanian saudara. Ya, jadi bukan hanya berusaha seperti yang saya dikatakan, yang tadinya mengalami penurunan sekarang regenerate. Ada pembaharuan dalam hidup kita. Coba sekarang kita mulai fokus. Roma 11:24a. Roma 11:24a, perhatikan baik-baik ini. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Roma 11:24a mengatakan, sebab jika saudara sudah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar. Nah ini lihat. Pertama, manusia itu luar biasa, ada kemuliaan Allah. Tadi saya katakan Adam dan Hawa tidak berpakaian di Taman Eden dan dia tidak merasa risih, karena bahkan tidak ada dosa. Begitu ada dosa, manusia mengalami degenerate. Kita itu dikatakan bukan cabang dari pohon yang luar biasa, tetapi dari pohon zaitun liar. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita sekarang ini nempelnya sama pohon zaitun liar. Firman Tuhan mengatakan, kalau saudara ini dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, jadi misalnya ya, kita nempel nih sama sesuatu yang tidak baik. Yang pertama, kalau saudara ini dipotong, kemudian ada kata dan di sana, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Semua manusia berbuat dosa,
Kita nempelnya bukan pada kemuliaan Allah karena dosa mengalami degenerate. Sekarang yang pertama berpisah, kemauan untuk berpisah, dipotong dulu. Kemudian kalau sudah dipotong, kalau sebuah dahan atau ranting ini dipotong dari pokoknya, apa yang terjadi saudara? Jawab, mati. Saya ulangi, ternyata terlalu sulit saya menerangkan dalam pohon-pohonan ya, karena saudara mikirnya bukan pohon-pohonan tapi uang-uangan mungkin. Tidak usah tegang saudara, mari fokus. Sekarang saudara belajar, as a student, konsentrasi. Sebuah dahan, ranting, saya tidak bisa gambarkan di sini karena pohonnya ada di depan. Kalau mau saya ajak saudara ke depan, dipotong dahan atau rantingnya, lalu dibiarkan, apa yang terjadi pada dahan tersebut? Apa? Jadi saya tidak semuanya khotbah ini teologi, pakai pikiran, kenyataan. Kemudian ada di sana dikatakan dicangkokkan. Saudara tadinya dipotong dari mana? Dari hidup yang lama. Dari hidup yang tidak baik. Lalu dicangkokkan. Ini gambaran pohon zaitun sejati. Ya, kita gambarkan ini pohon zaitun sejati. Proses pencangkokan ini seperti begini. Ditempelkan. Kalau yang ditempelkan ini belum dipisahkan dari yang lama, tidak bisa. Misalnya, ya, sekali lagi fokus. Ada dahan, ranting, nempel di pohon A. Dipotong, dicangkokkan pada pohon B. Ini benar. Tidak bisa ranting yang nempel pada pohon A tidak dipotong tapi lalu disambungkan, dicangkokkan pada pohon B. Tidak bisa. Kenapa? Karena nanti masuk bagian yang kedua. Dia akan mendapatkan makanan dari dua sumber yang berbeda. Ini nggak bisa. Demikian juga anak Tuhan tidak bisa mendapatkan sumber dari Allah dan dari iblis. Tidak bisa saudara hidup dapat sumber dari Allah dan dari dunia ini. Tidak bisa. Tidak pernah orang mencangkok, rantingnya masih nempel pada pohon A, dicangkokkan, nempel pada pohon B. Tidak bisa. Dia harus dipotong. Betul? Dia harus dipotong, lalu dicangkokkan. Saya mau tanya, ini bukan soal teologi, jadi saudara jangan tegang mikirnya, ini sulit nih. Saya tidak pernah khotbah yang sulit saudara. Kalau misalnya sebuah ranting dicangkokkan pada pohon yang lain, apakah selalu akan berhasil? Tidak. Bisa jadi mati dia, busuk. Bisa jadi dia lalu, berhasil. Nanti kita lihat, kenapa kok bisa begitu? Saudara, bayangkan ini diri saudara, sebagai ranting yang nempel pada pohon yang tidak baik. Apa yang tidak baik ini? Dunia ini. Karena apa? Dunia ini sekarang di bawah pengaruh iblis. Saudara nempel pada pohon yang tidak baik. Lalu firman Tuhan mengatakan, saudara harus berpisah. Ini cara yang pertama ya. Dipotong, dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Siapa gambarannya? Kristus. Apakah akan selalu berhasil? Jawabannya kan sudah jawab tadi. Tidak. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tidak semua anak Tuhan itu nantinya pasti masuk surga. Itu dia.
2 Korintus 6 ayat 17, bacakan. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Haleluya. Syarat yang pertama dan utama, saudara harus memisahkan diri dari kehidupan lama. Nah, firman Tuhan mengatakan, saudara mesti keluar dari antara mereka. Mereka itu siapa? Lingkungan yang tidak baik. Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Kalau saudara ada dalam circumstances lingkungan yang gak baik, lama-lama saudara yang baik ini tidak mungkin mempengaruhi mereka menjadi baik. Saudara yang nanti akan berubah menjadi tidak baik. Karena firman Tuhan nulis begitu. Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Bukan pergaulan yang baik merusakkan kelakuan-kelakuan yang jahat. Jadi saudara pertama sih keluar. Kemudian jangan menjamah apa yang najis. Najisnya apa? Banyak bisa saudara artikan. Maka aku akan menerima. Jadi kalau saudara, ya gambarkan diri saudara ini cabang ranting dari pohon yang tidak baik, sudah mau berpisah, dipotongkan, terus dicangkokkan. Syaratnya supaya bisa berhasil dan diterima oleh pohon zaitun sejati ini adalah jangan menjamah apa yang najis di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan hal itu, maka ini enggak berhasil. Kan tadi sudah jawab, apakah selalu berhasil? Tidak berhasil. Nah, yang kedua, mengisi dengan hal-hal berkualitas. Mengisi dengan hal-hal berkualitas. Ini lagi saya kasih saudara gambaran. Kalau sebuah ranting dahan, kalau saudara sudah langkah step pertama berpisah dari kehidupan yang lama yang tidak baik, kehidupan duniawi, nempel pada Kristus sebagai pokok, lalu saudara harus mengisi dengan hal-hal berkualitas. Itulah sebabnya tadi saya katakan tidak ada ranting yang masih nempel pada pokok yang lama lalu tidak dipotong, dicangkokkan pada pokok yang baru, karena dia akan mendapatkan sumber makanan dari dua sumber, dari pohon yang lama dan pohon yang baru yang bagus, dari pohon zaitun liar dan dari pohon zaitun sejati. Gak bisa, saudara, gak bisa. Firman Tuhan mengatakan bertuankan dua orang, bertuankan dua tuan. Sama. Kalau saudara sudah bertekad berpisah dari kehidupan yang lama, sekarang sudah lupakan yang lama itu, sudah jangan dilerek lagi. Haleluya. Kehidupan lamamu jangan dikutak-kutik lagi. Sudah buang. Bukan dipendam. Kalau dipendam bisa digali, dicari lagi. Kalau sudah dibuang, sudah lupain. Saudara yang sudah lepas dari ikatan rokok, judi dan lain sebagainya, sudah nggak usah berpikir itu. Dulu memang zamannya ada, zaman saya sekolah itu apa tuh ya, kalau pasang satu dapat 60 kali, apa istilah? Porkas ya, apalagi istilahnya, macam-macam istilahnya ya. Itu bandarnya apa? Dan bandarnya sini. Apalagi porkas, apalagi? SDSB. Ya, SSB, ya, SSB itu bukan soto ayam Boyolali, itu bukan, lain saudara ya. SDSB, Porkas, apa dan sebagainya, itu saya lupa Pak. Tapi ini muncul yang baru, togel, sabung ayam, domino, dan yang ngetren, taruhan. Siapa menang antara Maroko melawan Portugal, bukan Portugal.
Oh, yang menang Indonesia. Saya lihat kemarin pemain Maroko nendang mencong jauh di sebelah penjaga gawangnya Portugal. Saya bilang sama anak saya, kalau itu Evan Dimas juga bisa nendang mencong jauh. Kembali ke sini. Jangan diingat-ingat yang sudah lewat itu sudah. Tidak usah dilirik. Tidak ada yang bagus dari hal tersebut. Sebab itu adalah sampah. Haleluya. Lalu sekarang saudara mesti mengisi dengan yang baru. Yang baru itu artinya berkualitas. Oke ya, ini sudah dipotong dari ini gambaran zaitun yang liar, dipotong. Sekarang saudara firman Tuhan mengatakan dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Ini otomatis kan yang baru ini akan ngasih makanan. Begitu ini sudah masuk dicangkokkan, lalu dapat makan dari mana? Ya dari yang baru ini. Masalahnya di sini saudara harus juga terima. Ada yang menolak, ada yang menerima. Ah, ini lagi contoh. Cangkok hati, cangkok ginjal, cangkok jantung, cangkok apapun juga. Tidak semuanya berhasil. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Salah satu tidak berhasil itu karena apa? Karena yang baru dicangkokkan hati, ginjal, jantung ini tidak match. Ternyata nggak cocok sama tubuhnya yang baru, nggak cocok. Demikian juga saudara sebagai orang Kristen, saya ulangi ya, kalau saudara sudah dicangkokkan kepada Kristus, tidak selalu ini akan berhasil. Sekarang tugas kita, apakah saudara mau menjadi orang bibit bobot bebet yang layak di hadapan Tuhan untuk menjadi mempelainya atau tidak mau? Karena saya tuliskan, saudara ingin, Tuhan ingin kita ini pelan tapi pasti. Karena kalau cangkok itu kan tidak mungkin cangkok sekarang besok sudah keluar daunnya, tidak mungkin. Kita juga ada proses. Tuhan ingin saudara lambat laun mulai menyesuaikan diri dengan Kristus yang adalah pohon zaitun sejati. Pelan-pelan. Dan pelan-pelan tadinya yang cabang ini nempel pada pohon yang liar, yang mengalami saya katakan di depan degenerate, penurunan. Sekarang cangkok kepada pohon zaitun yang baru, mulai dong berkualitas. Tujuan orang melakukan pencangkokan supaya didapatkan sesuatu yang lebih berkualitas, betul toh? Kalau enggak untuk apa nyangkok repot-repot? Tujuan dicangkokkan sekali lagi supaya dapat sesuatu yang lebih berkualitas. Tuhan juga. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan, kita berdosa, sekarang Allah mau menerima kita, ayo. Saudara mesti berusaha. Jantung, hati, ginjal yang dicangkokkan pada tubuh manusia yang baru, ini bukan hanya tubuhnya yang berusaha, yang baru juga harus berusaha. Dua pihak. Kalau dari pihak Allah nggak usah diragukan, sudah pasti Allah akan mengimpartasikan, memberikan saudara yang berkualitas. Yang yakin katakan amin. Sekarang giliran kita toh. Gimana itu Pak ngisi yang berkualitas? Itu pertanyaan sepele sekali. Tapi kalau saudara mau tahu jawabannya, karena saudara pura-pura tahu tapi tidak tahu, tak kasih tahu sekarang. Isi hal yang berkualitas karena sudah nempel dengan Allah.
tiap pagi terima aliran Allah lewat apa? Firman-Nya. Baca Alkitab. Saya tidak suruh saudara dengarkan renungan. Alkitab itu adalah sumber utama. Haleluya. Tidak berani ngomong haleluya karena sudah enggak baca. Kalau saudara buka Google, buka berita, buka TV, buka koran, lah itu sumber saudara. Kalau setiap pagi saudara buka Alkitab dan baca, ya itu sumber saudara. Lihat apa bedanya? Sumber-sumber dunia bisa betul, bisa enggak. Sumber Alkitab tidak mungkin tidak benar. Worship, dengar firman, datang ibadah, diajar belajar lewat kersel. Lalu kelihatan, oh sesudah dicangkokkan pada Kristus memang ada perubahan. Ada perubahan dalam hidup saudara. Hidup rohani saudara berubah. Sekarang saudara selalu merindu mencari Tuhan. Seperti lagu minggu lalu. Dan ku, lanjutkan, ingin mengenal-Mu Tuhan. Mari pujian. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya. Ku ingin lebih mengenal. Karena apa? Ini yang sana udah lupa. Haleluya. Yang keduniawian, iblis, aduh. Bahkan saudara yang dulu perokok, sekarang sudah ada orang rokok, saudara bisa alergi batuk-batuk. Itu dia. Bukan yang dulu saudara perokok, sekarang tidak perokok, lalu ada orang yang rokok, kebetulan saudara di sana, lalu saudara menghirup. Kok enak ya ini ya? Lalu berpikir, ini Marlboro Barat, Marlboro Timur. Yang ketawa nyantep, kalau enggak ketawa boleh lihat rekamannya. Oh itu tuh maksudnya. Ya, memang kan ada yang Pentium 7, ada yang masih 486 ya. Matius 12 ayat 33, tolong dibacakan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Haleluya. Saya tuliskan bahasa Inggrisnya karena ada perbedaan. Kalau enggak ada perbedaan ya enggak usah kan begitu. Coba lihat bahasa Indonesia. Jika suatu pohon kamu katakan baik, baik pula buahnya dan sebaliknya. Bahasa Inggris King James mengatakan either make the tree good. Ada kata make. Bukan make ini terjemahnya bukan katakan, bukan. Make, membuat. Ya. Or else make the tree. Nah ini dia lagi. Corrupt. Nah ini tidak ada di bahasa Indonesia. Sekarang satu-satu dulu. Make dulu. Make ini saya lihat dari bahasa Yunani. Poieu artinya mengisi dengan. Mengisi dengan, ya sekarang lihat ini. Either mengisi dengan the tree good. Saudara mau menjadikan pohon ini good or corrupt. Kalau saudara mau menjadikan, tadi saya katakan pohon itu saudara. Saudara mau jadikan saudara menjadi pohon yang baik atau yang korup ini berdasarkan apa yang saudara isi. You are what? Apa saudara? You eat. Kalau you eat lemak, you are
kolesterol. You eat vegetable, sayur-sayuran, fruits, buah, saudara akan menjadi sehat. Kan begitu. Hidup rohani saudara ini saudara isi dengan apa? Itu pilihan saudara. Saudara isi dengan yang baik, dia akan his fruit good. Buahnya baik. Untuk maksud itulah ya Tuhan mengisi, mendidik. Saya bukannya bilang mengisi, tapi mendidik saudara melalui firman Tuhan. Haleluya. Karena apa? Firman itu Allah sendiri. Tetapi kita bahas dulu yang kedua, korab. Kalau saudara lihat kata korab ini, yang pertama saudara yang tidak bahasa Inggris, yang tidak bisa bahasa Inggris, kalau saudara dengar kata korab, apa yang ada dalam pikiran saudara? Kata apa saudara? Kata apa? Korupsi. Ya, and else make the tree corrupt and his fruit corrupt. Korupsi. Apa maksudnya pohon korupsi, Pak? Make ini diisi, tapi dikorupsi. Ya, diisi, tapi dikorupsi. Ini tidak akan bisa menjadi pohon yang baik. Jadi kalau saudara baca Alkitab, ke gereja, pelayanan, ini kan sudah diisi dengan yang baik. Tapi saudara korupsi. Apa korupsi? Saudara masih ingat-ingat yang lama. Masih judi, masih ini, masih itu, masih senang lihat tontonan-tontonan yang tidak baik, masih suka komen-komen yang ngawur. Ini saudara korup. Korupsi siapa? Diri saudara sendiri. Bukan mengkorupsi orang lain. Saudara sedang mengkorupsi diri pohon saudara sendiri. Tidak bisa saudara akan menghasilkan buah yang baik. Titus 2 ayat 12, mari kita baca bersama yang di rumah juga. Kata kita ganti saya. Titus 2 ayat 12 mengatakan demikian, 2, 3. Ia mendidik saya supaya saya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya saya hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Saudara yang di rumah juga sebagai anak Tuhan, jangan kalah loh ya. Ada kata yang luar biasa. Ia mendidik saudara supaya saudara beribadah. Jangan kalah sama yang agama sebelah. Mereka ibadahnya makin lama makin luar biasa. Jangan saudara sebagai anak Tuhan yang luar biasa, ibadah saudara makin lama makin membeli. Kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan. Karena apa? Bingung sama kerjaan saudara. Mau dengar oke, nggak dengar enggak apa-apa. Waktu yang akan membuktikan semuanya. Dan waktu tidak pernah bisa kembali. Betul saudara? Waktu enggak bisa balik. Oke. Makanya saya tidak bilang Allah memberi tapi mendidik saudara. Melalui firman. Firman Tuhan itu harus bisa mendidik saudara. Firman Tuhan harus bisa mendidik saudara. Haleluya. Mendidik saudara. Katakan bersama, mendidik saya. Dan mendidik itu perlu waktu. Namanya sekolah dasar. Dasar.
elementary, itu bahasa Inggrisnya elementary, yang elemen dasar, paling lama 6 tahun. Kenapa? Itu yang penting. Kalau TK, bahasa Inggrisnya playground, playgroup. Itu senang-senang, play-play aja main. Begitu sudah masuk elementary, ini dasar. Makanya 6 tahun. Kenapa ya Pak ya? Kok enggak SD 3 tahun, SMP 6 tahun, SMA 3 tahun? Enggak bisa. Dasar itu yang penting. Perlu waktu. Perlu kontinuitas. Enggak bisa. Ada, enggak ada, enggak ada. Saudara kalau sekolah, seminggu sekolah, seminggu enggak. Seminggu sekolah, seminggu enggak. Nanti rapotnya juga sama gurunya diselang-seling. Matematika ada, bahasa Indonesia dikosongin sama gurunya. Lalu tanya sama gurunya, Pak ini kok selang-seling nilainya? Loh kamu selang-seling sekolahnya? Saya juga selang-seling ngisi rapotnya. Sudah kerja. Senin masuk, Selasa bolos. Rabu masuk, Kamis sakit. Jumat masuk, Sabtu mencret. Senin masuk lagi, Selasa dipecat. Ya toh? Mana ada bos mau gitu? Bosnya mikir, ini kok orang harinya selang-seling ya? Diganti aja namanya. Bukan umbu yere, umbu selang-seling. Nah, perlu ketekunan. Kalau sudah continue, apakah semua siswa yang tiap hari sekolah, bahkan minggu juga dia sekolah, pasti pinter? Belum tentu. Dia sekolah tapi dia nggak tekun. Maksudnya apa? Yang lain nyatet, yang dia main game. Yang gurunya nerangkan, yang dia ngelamun. Yang dikasih tugas, yang lain bikin tugas, yang dia lupa. Saudara juga dalam mengisi kerohanian saudara, waktu, continue, tekun, dan baca yang terakhir apa saudara? Apa yang terakhir? Iya. Sudah pas saudara ada di gereja sini nih, gereja Kristus Hadapan sudah pas. Karena pendetanya saudaranya seorang mayor TNI AD. Haleluya, tak naikkan pangkatmu jadi kolonel. Loh, mayor kok bisa naikkan pangkat jadi kolonel? Nanti kalau Pak Fendi saya panggil Kolonel Fendi, berarti kamu ya. Jangan lupa. Haleluya. Disiplin sudah pas dari gereja Kristus Hadapan. Saya tuh dengar orang-orang yang dulu anggota kita lalu keluar, apa yang mereka omongkan saudara di depan. Saya tahu. Bebas. Free. Aku lepas dari pengawasan mata singa. Kurang ajar enggak saudara? Kalau di GKJ ini kayak dikerangkeng, diawasi. Disiplinnya keras, ibadah nggak boleh terlambat, begini. Begitu keluar dari gereja, GKJ free. Iya free, sudah terbang seperti burung yang kemana-mana hilang. Silakan. Nggak masalah buat saya. Saya menjalankan tugas saya. Kalau saudara punya berani korban waktu, kontinuitas, tekun, disiplin, saudara sudah 2 step. Step pertama, tinggalkan yang lama, gak usah diingat-ingat. Yang kedua, saudara isi hidup saudara dengan yang luar biasa. Saudara sudah nilainya bibit, bobot, bebet saudara, ini sudah naik saudara. Haleluya. Haleluya. Iya. Dan yang ketiga, lucu ya, ada yang mau melihara ini di rumah? Ini kan dipelihara, makanya ada gambarnya saudara. Pertama berpisah, supaya bibit bobot bebetnya baik. Yang kedua diisi dengan yang baik. Kalau sudah baik, lalu enggak dipelihara, dia dengan cepat merosot lagi. Yang gampang tuh, maaf ya, saya tanya Pak David. Pak David ini suka main tenis. Saya sudah berhenti tenis beberapa tahun lalu karena saya baca kalau sudah usia lanjut
maintenance itu agak berbahaya. Tapi Pak David masih main. Tapi begitu Pak David sakit, saya mau tanya, drop semuanya. Betul ya? Perlu dipelihara. Sudah tahu Arnold Schwarzenegger, siapa itu Pak? Dagang bakso. Arnold Schwarzenegger ini menjadi Mr. Olympia, binaraga juara dunia 7 kali berturut-turut. Film-filmnya banyak, badannya gede, betul ya? Sekarang di usia dia sekitar 60-61, dia masih nge-gym, masih fitness. Wah, hebat dia. Masih menjaga kondisi tubuhnya. Meskipun masih dijaga, itu pun tato yang tadinya gambar tengkorak. Gambar tengkoraknya sudah mulai memble. Apalagi kalau tidak dijaga. Gambar tengkoraknya, saudara yang jawab langsung cepat, akan berubah menjadi gambar apa? Hello Kitty. Ada seorang juara yang memecahkan rekor Arnold Schwarzenegger, namanya Ronnie Coleman. 8 kali berturut-turut juara binaraga Mr. Olympia. Hebat dia, besar badannya. Duduk di kursi ini mungkin 3 kursi baru dia cukup, gede sekali. Sekarang gimana? Dia pakai kursi roda. Ya, turun semua otot-ototnya. Yang tadinya ada tato tengkorak, sekarang sudah jadi Hello Kitty. Yang tadi tengkorak di sini, sekarang sudah jadi keluar akarnya. Gak ingat. Sebagai saudara yang ingin memelihara seperti gambar ini bisa menghubungi saya. Ya, pelihara apa saudara ya? Bukan pelihara. Apa peliharaanmu? Anjing, wah keren ya. Pudel, anjing, kucing, anggora. Apa peliharaannya? Apa saudara? Tikus, itu luar biasa. Tunggu tanggal mainnya tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan saya undang para pelayan Tuhan, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pohon yang baik. Kami yang dulunya kehilangan kemuliaan Allah, Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi calon mempelai Allah. Biarlah kami semua boleh belajar untuk semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Kami boleh meninggalkan, memisahkan diri dari kehidupan lama kami Tuhan. Dan kami boleh mengisi hidup kami dengan hidup yang penuh kualitas Tuhan. Biarlah kami boleh mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Kami boleh
memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh juga memelihara kehidupan kami. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih-lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengingat cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang terbesar yang boleh kami terima dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hati kami selalu dipenuhi dengan ucapan syukur sebab Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang besar, Allah kami yang penuh kasih. Untuk pelayan-pelayan yang akan membagikan tubuh dan darah Tuhan, Kau yang akan menguduskan. Dan biarlah setiap kami Tuhan, kami juga boleh menerimanya dan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Katakan dengan yakin, haleluya. Mujizat terjadi karena Tuhan, kaum pria sebab Tuhan mampu. Maka semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan, pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sama-sama, Tuhan yang selalu, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Yang sudah dapat saya undang bangkit berdiri. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan, pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan. Pujikan dengan yakin sebab Tuhan mampu. Kemenangan pasti bisa
bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan pemulihan, pemulihan. Pasti dengan yakin katakan, berkat-Mu terjadi karena Tuhan kesembuhan, kesembuhan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan kemenangan. Lebih keras, lebih yakin, kemenangan, kemenangan pasti bisa terjadi karena Tuhan mampu. Engkau Allah yang luar biasa, tidak ada yang mustahil. Pemulihan dalam hidupku, kesembuhan dalam hidupku pasti bisa terjadi, dan aku akan mendapatkan kemenangan karena aku punya Tuhan yang mampu, yang tidak terbatas kuasanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan jauh lebih tinggi daripada kepalamu. Lihat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tubuhnya tercabik-cabik dan salah satunya ada dalam tangan saudara. Terima kasih Tuhan, kami sudah akan melewati tahun ini penuh suka duka, tetapi satu hal yang pasti, kalau kami terus melekat pada pohon zaitun sejati Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami akan senantiasa terpelihara. Terima kasih. Bukankah roti yang kita angkat mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan jadi berkat dalam hidup saudara. Kita angkat cawan dengan tangan kanan jauh lebih tinggi daripada kepala. Ambil setiap tetesan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Selama kami terus memakai tubuh dan darah Tuhan, ini aliran utama dalam kehidupan kami. Darah-Mu menjadi darah kami. Tubuh-Mu menjadi tubuh kami. Terima kasih, maka kami yakin kami pasti akan menjadi pohon yang bibit bobot bebetnya berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah tanda darah ini ada terus dalam hidup kami. Semakin lama semakin tebal menjelang kedatangan-Mu. Supaya pada saat Engkau menjemput kami, setiap yang punya tanda darah dalam hidupnya, dia akan diangkat di awan-awan. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, semua mengangkat kedua tangan. Ucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Haleluya.
Terpujilah nama Tuhan, termulialah Engkau Yesus Tuhan. Engkaulah Allah Tuhan kami Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan. Biarlah setiap orang yang membuka hati menerima kebenaran firman dan mau melakukannya Tuhan, Engkau berkati, Engkau menyertai, sehingga apapun yang terjadi di hari-hari ke depan Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau. Dan pasti Tuhan akan melindungi kami. Tuhan akan menuntun kami ke jalan yang benar. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau tambahkan lagi hikmat kepadanya Tuhan, sehingga ia boleh berguna di tempat dimanapun dia berada. Berguna bagi gereja ini, sehingga gereja ini dapat bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Dalam hari-hari ke depan kami boleh bermultiplikasi Tuhan, dan menjadi bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami mohon kekuatan Roh Kudus, agar kami dapat meneruti dan melakukan apa yang Tuhan telah bicarakan kepada kami. Tuhan, jamah setiap hati yang terbuka. Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, perlengkapi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Lengkapi kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua Tuhan, agar tidak kami hanya mengatakan kami mau mengikuti Engkau, tapi benar-benar dari hati kami Tuhan, kami berserah pada kehendak Tuhan, dan kami mau menuruti segala kehendak Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan terjadi bagi gereja ini Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau berkati setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh memuliakan Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami berdoa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang sangat baik. Engkau sungguh baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan juga kami sudah bersekutu dengan tubuh darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini saatnya untuk kami berikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami memberikan dengan sukacita dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan sebagian dari apa yang mereka miliki. Juga memberkati buat tangan-tangan yang memberikan persembahan, baik melalui First Media maupun YouTube Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih-Mu senantiasa ada, pelindungan-Mu senantiasa ada, dan berkat-Mu tercurah dalam setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang memberi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan yang terbaik dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Bapak memberkati, setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Hamba-Mu yakin dan percaya janji-janji-Mu yang ya dan amin itu akan direalisasikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang melihat tayangan ini di rumah dalam keadaan sakit. Jamahan Tuhan menyembuhkan engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang di tempat ini maupun yang melihat, yang dalam kekurangan, Tuhan mampu memberkati, mencukupkan kebutuhan-kebutuhanmu. Yang dalam persoalan masalah, Tuhanmu lebih dahsyat dari semua masalahmu. Kami percaya tangan kasih Tuhan memelihara anak-anaknya yang setia terhadap dirinya. Terima kasih Bapa untuk yang sudah memberikan persembahan untuk kegiatan Natal dan tutup tahun. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.